Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Burian. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di mata kuliah Perekonomian Indonesia bersama saya dan teman-teman yang lain. Kita akan belajar tentang pertumbuhan ekonomi, lebih spesifik soal tantangan dan strategi yang dihadapi dalam mengatasi permasalahan pertumbuhan ekonomi. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Novia Suci Andaniati. Saya di sini ditemani oleh ketiga teman saya yang lain, yaitu Lucia Ayu, Nur Afifah, dan Dinda Ayuning Tias. Sebenarnya materi pertumbuhan ekonomi ini sudah sangat sering kita bahas di perkuliahan kita ekonomi pembangunan. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mengulas lagi mengenai apa itu definisi pertumbuhan ekonomi, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, masalah yang dihadapi pemerintah soal pertumbuhan ekonomi, dan strategi yang diterapkan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke, kita mulai dari definisi pertumbuhan ekonomi. Jadi menurut Prasetyo, pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan output atau pendapatan nasional keseluruhan dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Jadi tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya ditandai dengan makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator lain seperti distribusi pendapatan. Kita next ke slide selanjutnya soal faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dibagi menjadi dua. Yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor non-ekonomi. Di faktor ekonomi sendiri terdapat barang modal. Barang modal ialah berbagai jenis barang yang dipakai untuk memproduksi output berupa barang dan jasa. Kemudian ada teknologi. Kemajuan ekonomi di berbagai negara terutama ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Selanjutnya adalah tenaga kerja. Tenaga kerja masih merupakan faktor produksi yang dominan. Penduduk yang banyak akan memperbesar jumlah tenaga kerja. Penambahan tenaga kerja ini memungkinkan suatu negara itu menambah jumlah produksi. Dengan demikian akan berpengaruh pada suatu pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah sumber daya alam. Sumber daya alam ialah segala sesuatu yang disediakan oleh alam seperti tanah, iklim, hasil hutan, dan lain-lain. Sumber daya alam bisa mempermudah usaha untuk membangun perekonomian suatu negara. Selanjutnya ada manajemen. Perekonomian dalam suatu negara akan berkembang pesat jika dikelola dengan baik. Sistem pengelolaan inilah yang dinamakan dengan manajemen. Selanjutnya adalah kewirausahaan. Peranan wirausahawan dalam memajukan perekonomian sudah terbukti dari masa ke masa. Wirausahawan dalam melakukan investasi akan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan output nasional, dan untuk meningkatkan penerimaan negara berupa pajak. Yang terakhir adalah informasi. Salah satu syarat pasar berfungsi sebagai alat alokasi sumber daya ekonomi yang efisien, yaitu adanya informasi yang sempurna dan seimbang. Kemudian di faktor non-ekonomi ada tiga. Yang pertama faktor sosial, yang kedua faktor manusia, yang ketiga faktor politik dan administratif. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang tantangan perekonomian Indonesia pada tahun 2019. Di sini ada 3 tantangan perekonomian Indonesia. Yang pertama, ekonomi global melemah sehingga berdampak terhadap ekspor Indonesia yang melemah. Kemudian yang kedua, defisit transaksi berjalan mencapai 3% dari PDB.
Dan yang terakhir, permasalahan hilirisasi industri yang harus segera mulai. Kemudian ada 3 faktor utama resiko dari pelemahan perekonomian global yang dapat berdampak terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2019. Yang pertama, perang dagang dan proteksionisme antara Amerika Serikat dengan Cina, di mana proteksionisme sendiri adalah kebijakan ekonomi yang mengetatkan perdagangan antar negara melalui cara-cara seperti tarif barang impor, batas kuota, dan juga berbagai peraturan pemerintah yang dirancang untuk menciptakan persaingan adil antara barang dan jasa impor dan juga barang dan jasa dalam negeri. Kemudian yang kedua, normalisasi suku bunga The Fed, di mana normalisasi tersebut sejalan dengan rencana kebijakan Bank Sentral untuk menaikkan suku bunga dan juga menjaga momentum pertumbuhan dan perbaikan ekonomi. Kemudian yang ketiga, volatilitas harga komoditas atau rentang fluktuasi naik turunnya harga komoditas tertentu. Kemudian, dari ketiga resiko ketidakpastian perekonomian global berdampak terhadap resiko ekonomi Indonesia melalui transmisi jalur perdagangan dan juga keuangan yang berujung kepada peningkatan defisit transaksi berjalan, penurunan ekspor, dan juga fluktuasi nilai tukar rupiah. Kemudian, kondisi resiko ketidakpastian perekonomian global akan berdampak sulit dicapainya target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kondisi eksternal perekonomian global mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia melalui jalur perdagangan dan juga investasi, di mana tantangan global tersebut diantaranya adalah perlambatan perdagangan, kenaikan suku bunga The Fed, dan juga ancaman fluktuasi harga minyak. Selanjutnya, dari 3 permasalahan tersebut terdapat 2 faktor yang memiliki efek rambatan tinggi terhadap perekonomian Indonesia, yakni kenaikan suku bunga The Fed dan juga ancaman fluktuasi harga minyak di pasar dunia. Kemudian, sejalan dengan ancaman fluktuasi harga minyak dunia, terjadi peningkatan impor minyak dan gas pada tahun 2018 mencapai 29,81 miliar dolar Amerika Serikat yang menyumbang 17,4% defisit neraca perdagangan. Salah satu faktornya adalah tingginya harga minyak mentah dunia, sehingga setiap kenaikan harga minyak mentah dunia berdampak terhadap perekonomian didasarkan pada kondisi real peningkatan impor minyak yang diperlukan untuk menutupi kebutuhan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM dalam negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi. Strategi di sini lebih berarah ke prospek perekonomian Indonesia pada tahun 2019. Jadi, berdasarkan paparan di atas, permasalahan yang membayangi perekonomian Indonesia pada tahun 2019 adalah adanya ancaman dari risiko ketidakpastian perekonomian global yang terjadi pada tahun yang sama. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengeluarkan strategi kebijakan untuk mendorong daya saing perekonomian Indonesia, yaitu melalui strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang. Yang pertama, strategi jangka pendek antara lain adalah melalui perbaikan iklim usaha, pemberian fasilitasi insentif perpajakan, prosedur mengurangi biaya ekspor, serta pemilihan komoditas ekspor unggulan. Sementara itu, untuk jangka panjang, dibutuhkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Nah, dari strategi yang telah dijelaskan di atas, Prasetyanto di sini mengatakan ada 4 langkah konkret yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mitigasi risiko ketidakpastian perekonomian global di tahun 2019, di mana ketidakpastian perekonomian global di sini merupakan tantangan utama dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. 4 langkah konkret tersebut, yang pertama adalah memperbaiki transaksi berjalan dengan memacu ekspor produk manufaktur. Yang kedua,
mengurangi impor BBM dengan menambah 20-30% komponen domestik. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan modal asing secara masif dan cepat. Yang terakhir atau yang keempat, yaitu meningkatkan investasi asing agar industri domestik semakin bergerak. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun kurang dalam penyampaian materi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, boleh banget bisa komen di kolom komentar yang ada di bawah. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat puasanya!